Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar mengenai manajemen pembiayaan pada perbankan syariah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai murabahah, salam dan istisna, di mana itu adalah akad-akad jual beli yang digunakan dalam perbankan syariah. Yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam akad mudharabah dan musyarakah, di mana ini adalah akad-akad persekutuan. Kita akan mulai dari akad mudharabah, di mana akad mudharabah adalah secara bahasa ad-dorobi fi albi, yang artinya bepergian untuk urusan dagang. Sedangkan secara terminologi adalah mudharabah adalah akad kerjasama antar pemilik dana dan pengelola dana yang melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct atau negligence atau violation oleh pengelola dana. Jadi artinya kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali hal-hal yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pengelola dana. Di mana karakteristik dalam akad mudharabah, investasi mudharabah mempunyai risiko tinggi karena satu, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan. Yang kedua, informasi usaha yang dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Terus, sedangkan untuk pembagian resiko, pemilik dana memiliki resiko dalam bentuk finansial, sedangkan pengelola dana memiliki resiko dalam bentuk non-finansial. Nah, untuk pembagian keuntungannya itu menggunakan nisbah yang disepakati dan menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha periodik yang disusun oleh pengelola dana. Di mana dasar pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil, baik itu revenue sharing, yaitu laba kotor atau laba bruto, di mana gross profit, atau dari bagi laba atau profit sharing, yaitu berdasarkan laba neto atau net profit. Nah, sedangkan untuk jaminan modalnya tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelolaan dana atau pihak ketiga. Dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang sengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Di mana bentuk perjanjian pada akad mudharabah adalah akad atau kontrak perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri oleh saksi. Dan dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, dan ketentuan pembagian modal, serta hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Apabila terjadi persengketaan atau terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, maka dapat diselesaikan secara musyawarah di antara mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Sedangkan hikmah untuk akad mudharabah itu sendiri adalah dapat memberi manfaat dan keringanan kepada manusia karena ada sebagian orang yang tidak memiliki harta tetapi mampu melakukan untuk membuatnya menjadi produktif, dan ada pula orang yang tidak memiliki harta tetapi dia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Dengan demikian dapat tercipta kerjasama antar modal dan kerja demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk skema mudharabahnya itu nanti ada pemilik dana dan pengelola dana di mana mereka mengadakan akad mudharabah dalam sebuah proyek di mana nanti keuntungan atau kerugiannya dibagi berdasarkan nisbah. Apabila untung akan dibagi sesuai dengan nisbah dan apabila rugi akan ditanggung oleh pemilik dana. Nanti dilihat dari berapa besar porsi keuntungannya, terus modal dan porsi laba serta ruginya itu menjadi tanggung jawab pemilik dana. Untuk jenis-jenis mudharabah itu ada 3, mudharabah mutlaqah, muqayyadah, dan mushtarakah. Di mana mudharabah mutlaqah adalah pengelolaan dana memiliki wewenang untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan
bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana untuk melakukan lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usahanya. Contoh, tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa jaminan, atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Yang ketiga ada mudharabah mushtarakah, di mana pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalan, ternyata operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, maka pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dan akadnya berubah menjadi mudharabah musyarakah, di mana merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Untuk dasar pada akad mudharabah itu ada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka tebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, maka jika sebagian kaum percaya sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Ada juga hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis riwayat Tobroni dari Ibnu Abbas. Untuk rukun dan ketentuan syarat akad mudharabah, yang pertama ada pelaku, yang kedua ada objek mudharabah atau modal dan kerja, yang ketiga ijab kabul, dan yang keempat ada nisbah keuntungan. Di mana pelaku dalam mudharabah harus ada minimal 2 pelaku, yaitu pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana. Yang pertama, keduanya harus cakap hukum, balik, dan memiliki kemampuan untuk diwakilkan dan mewakilkan. Dan yang kedua, syarat yang kedua, pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim. Untuk objek mudharabah, yang pertama itu ada modal, di mana modal yang diserahkan dapat berbentuk kas atau aset non-kas yang harus jelas jumlah dan jenisnya. Tunai dan tidak terhutang, modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Pengelolaan dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, dan pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri. Sedangkan untuk objek mudharabah yang berupa kerja, di mana kontribusi pengelolaan dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill, di mana kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana, di mana dalam bekerja tidak melanggar ketentuan syariah, pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Sedangkan dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, maka pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan, ganti rugi, atau upah. Yang ketiga ada ijab kabul, di mana ijab kabul merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang dilakukan sama-sama sukarela, di mana pemilik dana setuju atas perannya dalam kontribusi dana, sementara pengelola dana setuju atas perannya dalam kontribusi kerja. Akad dapat dituangkan secara lisan, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara komunikasi modern. Yang ketiga, akad tidak boleh dikaitkan dengan suatu kejadian di masa depan yang belum pasti. Yang keempat, ketentuan mengenai nisbah keuntungan, di mana nisbah adalah kebesaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh dua pihak. Jika dalam akad tidak dijelaskan, maka pembagiannya menjadi 50-50 atau 50-50, bagi rata. Nah, apabila terjadi kerugian untuk akad mudharabah, kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali terjadi misconduct, negligence, atau violation
Apabila terjadi kerugian, maka penyelesaiannya adalah satu, diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan perlindungan modal. Terus yang kedua, apabila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal. Kapan berakhirnya akad mudharabah? Yang pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Terus salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri, yang kedua salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal, yang keempat mengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola dana untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Terus sebagai pihak yang mengemban amanah dia harus beretikat baik dan hati-hati. Dan yang kelima, modal sudah tidak ada. Prinsip pembagian hasil usaha, di mana pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau revenue sharing atau bagi laba profit sharing. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba kotor atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba net atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi dengan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Di sini ada contoh perhitungan ya. Contoh perhitungan mudharabah. Contoh ada penjualan sebesar 1 juta. Terus harga pembelian pokoknya 650.000. Ternyata berarti kan dihitung laba kotornya ada 350.000. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan itu ternyata 250.000. Untuk laba atau rugi bersihnya itu 100.000. Jika menggunakan metode profit sharing dengan nisbah pemilik pengelola 30 banding 70, maka pemilik akan mendapatkan, kita lihat profit sharingnya, profitnya adalah 100.000, 30% untuk pemilik dan 70% untuk pengelola. Berarti nanti pemilik akan mendapatkan 30.000 dan pengelola akan mendapatkan 70.000. Tetapi ketika menggunakan metode net revenue sharing dengan nisbah pemilik dan berbanding pengelola itu 10 banding 90, maka nanti akan dilihat laba kotornya berapa. Laba kotornya ternyata 350.000. Untuk pemilik berarti 10% dari 350.000 yaitu 35.000. Sementara untuk pengelola adalah 90% dari 350.000 yaitu 315.000. So far nggak ada masalah kayaknya ya. Terus yang kedua ada akad musyarakah, di mana akad musyarakah pengertiannya secara bahasa adalah asyirkah ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Sedangkan secara akad adalah merupakan akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Nah, untuk karakteristik akad musyarakah itu sendiri, yang pertama, modal musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi atau hak paten yang sesuai dengan syariah. Terus setiap mitra harus memberi kontribusi dalam modal dan pengerjaan. Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan. Dan keuntungan yang dibagi menggunakan nisbah yang disepakati dan menggunakan nilai realisasi keuntungan. Untuk jaminan modal dalam musyarakah, di mana dalam pembiayaan musyarakah setiap mitra tidak dapat menjaminkan modal mitra lainnya. Namun setiap mitra harus meminta mitra lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Jadi karena ini bentuknya kerjasama, kan satu orang dengan orang lain tidak bisa memberikan jaminan atau tidak dapat menjamin modal mitra lainnya. Terus sedangkan untuk perjanjiannya, di mana untuk menghindari persengketaan di kemudian hari, sebaiknya akad musyarakah dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi. Akad atau perjanjian tersebut harus mencakup berbagai aspek, antara lain berkaitan dengan besaran modal yang penggunaannya atau tujuan usaha musyarakah, pembagian kerja di antara mitra, nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba, terus periode pembagian laba dan lain sebagainya. Sedangkan apabila terjadi persengketaan, apabila terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, maka dapat diselesaikan secara musyawarah di antara mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Nah, untuk hikmahnya adalah dalam musyarakah dapat ditemukan nilai ajaran Islam terutama ta'awun atau gotong royong, ukhuwah atau persaudaraan dan keadilan.
di mana keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor-faktor lain seperti modal, misalnya keahlian, ketersediaan waktu, dan sebagainya. Kita lihat di sini untuk skema musyarakahnya, ada mitra 1, ada mitra 2, mereka bersepakat untuk melakukan musyarakah untuk sebuah proyek usaha. Sedangkan nanti apabila mendapat keuntungan, maka akan dilakukan bagi hasil keuntungan sesuai dengan porsi kontribusi modal nisbahnya. Selanjutnya ada sifat-sifat musyarakah, di mana ada musyarakah permanen, ada sifat musyarakah menurun. Di mana musyarakah permanen, dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan musyarakah menurun, dalam musyarakah menurun, bagian modal salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lain, sehingga pada akhir akad mitra yang lain akan memiliki usaha tersebut secara penuh. Nah, untuk jenis-jenis musyarakah itu sendiri, yang pertama ada syirka al-milk, merupakan kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership dan atas suatu kekayaan tanpa telah membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Yang pertama, apabila harta bersama, yaitu warisan, hibah, wasiat, dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka syirka al-milk memiliki sifat ikhtiari atau sukarela atau voluntari. Yang kedua, apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa harus memilikinya bersama, maka syirka al-milk tersebut bersifat jabari atau tidak sukarela. Yang kedua, ada syirka al-uqud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu, di mana setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal dan atau kerja. Jadi bisa modal dan kerja, bisa modal aja, bisa modal dan kerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Di mana syirka ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko. Berbeda dengan syirka al-milk tadi, di mana dalam kerjasama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya. Nah, untuk syirka uqud al-uqud itu ada 4 macam, yaitu syirka abdan, wujuh, ina, dan mufawadah. Yang pertama kita masuk ke syirka abdan, di mana syirka abdan itu adalah syirka fisik, syirka almal atau syirka kerja, syirka syana'i, syirka para tukang. Jadi merupakan bentuk syirka antar dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional, di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterimanya. Contoh kerjasama antara akuntan, dokter, ahli hukum, tukang jahit, tukang bangunan, dan lain-lain. Yang kedua ada syirka wujuh, di mana kerjasama antar dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Setiap mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, creditworthiness tanpa menyetorkan modal. Yang ketiga ada syirka inan, di mana sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Setiap mitra bertindak sebagai agen untuk kepentingan pihak lain atau mutual agency, karena tindakan yang dilakukan atas nama mitra lain harus berdasarkan pengakuan hukum. Yang keempat ada syirka mufawadah, di mana ini merupakan sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Di mana bentuk syirka ini mirip seperti firma, namun dalam firma jumlah modal yang disetorkan tidak harus sama. Untuk dasar hukumnya ada Quran Surat An-Nisa ayat 12, ada Quran Surat As-Sod ayat 24. Sedangkan untuk sunnahnya ada hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Untuk rukun musyarakah sendiri ada pelaku, objek, persetujuan dua pihak, dan ada nisbah keuntungan.
di mana ketentuan syariahnya untuk pelaku adalah para mitra harus cakap hukum, setiap mitra dianggap sebagai wakil dari mitra lain, dan dari usaha kerjasama. Sedangkan objek musyarakah itu ada modal dan kerja. Untuk modal, modal yang diberikan harus tunai, modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, atau aset perdagangan. Jika modal dalam bentuk non-kas, maka harus menggunakan nilai tunainya. Modal diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan, di mana mitra tidak boleh meminjamkan uang atas nama usaha musyarakah. Demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga. Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingannya sendiri. Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjaminan modal, dan modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah. Sedangkan untuk ketentuan kerjanya, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. Yang ketiga, porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama. Terus setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. Terus para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Yang selanjutnya, seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang disepakati berhak mempekerjakan orang lain yang menangani pekerjaan tersebut. Jika seorang mitra pekerjaan lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggung sendiri. Sedangkan untuk ketentuan syariahnya itu ada persetujuan kedua belah pihak atau ijab qabul akad. Akad dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara komunikasi modern, namun bentuk perjanjian musyarakah secara tertulis lebih baik dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk menghindari persengketaan di kemudian hari. Nah, untuk ketentuan syariah nisbahnya, itu nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad, di mana perubahan nisbah harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Keuntungan harus dapat dikuantifikasikan atau ditentukan dasar perhitungan keuntungan, dan keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. Terus yang kelima ada mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nominal tertentu. Dan yang keenam, pada prinsipnya keuntungan milik para mitra, namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dan masing-masing mitra. Nah, kapan berakhirnya akad musyarakah? Pertama, jika salah seorang mitra menghentikan akad. Yang kedua, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini, mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum, apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya. Terus yang ketiga, apabila modal musyarakah telah hilang atau habis. Nah, untuk penentuan nisbahnya, satu, pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal, di mana menurut pendapat ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaannya dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Terus yang kedua, ada pembagian keuntungan tidak proporsional sesuai dengan modal, di mana menurut pendapat ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetor, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita diskusikan ya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.